Masih Audi tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Didi ya atas penjelasannya dan juga pemaparannya ya kaitannya dengan hakikat media pembelajaran ya. Di sini tentunya banyak sekali ya yang kita tangkap ya kaitannya dengan materi ini. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Didi tadi ya. Ya, silahkan. Loh. Ya, ya. Kamu tanya pada dirimu sendiri atau tanya sama Pak Arif? Oh ya, ya udah. Ini tadi pematerinya juga bingung ini ya ceritanya ya. Ya, oke, gimana Mas Didik? Media visual dengan media berbasis komputer gitu ya. Oke. Itu aja. Itu aja, Mas. Udah ya, itu ya. Mau langsung saya jawab atau nunggu pertanyaan yang lain dulu? Oh, jawab dulu aja ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Baik, eh, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Dik ya berkaitan dengan media, mungkin yang dimaksud Mas Didi bukan media visual ya, karena media visual itu kan media yang dia hanya sifatnya gambar saja, itu visual ya. Tapi kalau media audio visual ya, jadi dia ada suaranya, ada gambarnya gitu ya, audio visual. Nah, kalau pertanyaannya adalah media audio visual dengan media berbasis komputer, nah ini pertanyaan yang apa ya, istilahnya ya, mungkin pertanyaan bagi sebagian orang ya. Sebagian orang apa bedanya sih gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya, kita harus memilah dulu ya. Kita harus mengkategorikan dulu bahwa semua media ya, semua media yang berbentuk audio visual ya, itu belum tentu berbasis komputer. Ya, belum tentu dia berbasis komputer karena komputer itu kan dia asal katanya adalah compute ya, alias menghitung ya. Itu belum tentu dia adalah media berbasis komputer. Kalau media berbasis audiovisual, sebagai contoh gini, teman-teman melihat televisi, ya. Televisi itu media audiovisual atau bukan? Iya ya, iya. Tapi pertanyaannya apakah televisi itu komputer? Bukan. Nah, gitu loh. Jadi televisi itu audiovisual, tetapi televisi itu bukan media berbasis komputer, gitu ya. Jadi komputer itu sudah bahkan mungkin bisa dikategorikan ya, banyak sekali ya. Karena komputer itu sekarang ada yang sifatnya interaktif. Sedangkan tidak semua media audiovisual
itu basisnya interaktif. Ya, gitu. Jadi contoh, Mas Didik tadi membuat presentasi misalkan. Presentasinya itu dilengkapi dengan suara. Ya. Ada suara yang otomatis keluar misalkan, atau mungkin dia mungkin memunculkan suara di dalamnya gitu ya. Tapi kalau PowerPoint mungkin masuknya sudah audio masuknya sudah komputer ya, karena dia sudah basisnya automatic gitu ya. Contoh lain media yang audiovisual itu adalah gambar yang dia misalkan kita pencet, dia akan memunculkan suara tertentu. Ya. Misalkan kayak mainan anak-anak itu ya, itu kan ada yang huruf A, B, C gitu ya. Kalau dipencet gitu kan, dia berbunyi sesuai dengan apa yang kita tekan. Nah, itu sudah basisnya adalah audio visual. Nah, pengembangan untuk media berbasis komputer sendiri ya itu sudah pengembangannya sudah luar biasa ya sekarang. Bahkan sekarang ada yang sifatnya virtual reality, ada yang augmented reality ya, 3 dimensi dan sebagainya. Itu sudah media-media yang dia basisnya adalah basis komputer ya. Jadi dia ada proses pengolahan ya, coding dan sebagainya itu sudah menggunakan sistem komputerisasi. Ya, sehingga di sana bisa muncul automatic atau tidak. Itu perbedaan secara utuh ya. Karena apa? Kalau media audiovisual ya dia itu tadi ya sifatnya masih bisa dia bentuknya cetak, kemudian ada audionya gitu ya. Kayak VCD dan sebagainya itu kan dia bentuknya audiovisual gitu ya. Dulu audiovisual sudah menjadi media yang luar biasa gitu ya. Tapi sekarang ada yang lebih luar biasa lagi yaitu menggunakan komputer ya, dia automatic ya. Gitu. Itu perbedaan secara eksplisitnya ada di sana ya. Nah, itu teman-teman harus banyak menggali itu kaitannya dengan media-media itu ya. Karena sekarang belum lagi nanti media berbasis Android ya. Android itu sebenarnya juga komputer ya dia. Dia basisnya adalah computing ya. Nah, cuma handphone ini kan kita sebut sebagai apa? Komputer. Ya sebenarnya komputer juga ya gitu ya. Smartphone gitu ya. Tapi dia punya istilah lain ya. Gitu. Jadi itu Mas Didik kalau perbedaan spesifiknya seperti itu. Kalau contoh-contohnya banyak sekali ya di luar sana. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa kalau media, tapi ya nggak bisa juga ya, karena tidak semua media berbasis komputer itu memunculkan audio gitu ya. Contoh PowerPoint itu kan tidak, kadang dia juga tidak memunculkan audio, tergantung settingannya kan. Ya, kalau kita mau membuat pernyataan bahwa semua media berbasis komputer itu berbasisnya adalah itu adalah media berbasis audiovisual, belum tentu ya. Belum tentu. Karena kalau kita menyajikan teks PDF, komputer kan itu. Tapi dia tidak memunculkan audionya gitu. Nah, maka tidak bisa disebut sebagai audio visual. Ya. Jadi secara komponennya dia penuh seperti itu. Gitu Mas Didik ya. Ada lagi mungkin yang lain yang mau bertanya? Oh ya, silahkan Mas. Kenapa bisa? Ya.
Oke. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi mungkin secara prinsip pertanyaannya Mas Nurwidya ya, oh ya, Mas Nur ya. Panggilnya Mas Nur atau oh silakan. Nama populernya aja. Mas Untung. Nah, oke Mas Nur ya. Jadi yang saya tangkap ya pertanyaannya Mas Nur, kan perkembangan teknologi itu kan jadi luar biasa gitu ya. Kenapa kita sekarang justru hasilnya tidak bisa sebagus dulu malahan gitu ya. Tidak sebagus dulu. Justru mungkin bisa dikatakan bahwa hasil yang diperoleh sekarang malah jauh lebih kecil daripada yang dulu gitu. Nah, ketika kita berkaca pada hal tersebut, sebenarnya adalah kuncinya adalah ada di manusianya itu sendiri ya. Jadi bagaimanapun teknologi itu diciptakan untuk memudahkan manusia ya, mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ya kan? Mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau dikatakan bahwa dulu itu lebih berkualitas hasilnya daripada yang sekarang ya. Orang-orang yang sekarang jujur Pak Arif sampai sekarang belum pernah menemukan riset itu gitu ya. Riset yang bisa membandingkan itu ya. Jadi kualitas orang dulu dengan orang yang sekarang itu jauh lebih bagus yang dulu, saya belum pernah menemukan riset tentang itu. Ya. Tetapi begini, konsepnya adalah bahwa dulu kita belajar fokus sedikit tapi mendalam sampai ke akar-akarnya gitu. Ya. Jadi dulu itu proses kita belajar itu adalah bahwa kita punya satu pengetahuan, kemudian kita mendalami sampai ke akar-akarnya. Ya, di mana pendalaman itu tadi akhirnya berdampak luas ke dalam proses kehidupan. Contoh ya, dulu waktu saya SD itu ada mata pelajaran namanya adalah keterampilan hidup. Ya, mulai dari cara mencuci pakaian yang benar bagaimana, cara mencuci piring gitu ya. Itu diajarkan ya, nilai-nilai apa? Menurut semacam itu, dan itu menjadi bagian dari sendi-sendi kehidupan gitu ya. Sehingga keberamalannya ketika kita belajar mencuci, mungkin bagi sebagian orang, oh dia belajar kebersihan gitu ya. Tetapi ternyata tidak hanya nilai itu saja yang didapatkan. Banyak nilai-nilai yang lain yang muncul. Tanggung jawab, kedisiplinan gitu ya. Kemudian proses gitu ya. Proses dan sebagainya. Banyak sekali. Sehingga Mas, dulu ketika ibaratnya orang berjalan ya, atau ibaratnya orang menapakkan kaki, bekasnya itu dalam ya. Tapi memang langkah yang dibuat tidak jauh gitu ya. Langkah yang dibuat tidak jauh. Berbeda dengan orang sekarang ya. Orang sekarang itu ya, semua serba mudah. Semuanya serba murah ya. Ini saya katakan murah bukan karena subjektif ya, tetapi murah itu kalau kita membandingkan dengan harga-harga yang dulu, kita jauh lebih murah sekarang. Ya. Karena apa? Contoh dulu kita mau baca buku aja, kita harus nabung berapa bulan dulu baru bisa beli buku gitu ya. Tapi sekarang yang penting kita punya smartphone, kita mau download jutaan buku pun siap. Ya. Yang gratis maupun yang berbayar. Ya, maka kemudahan-kemudahan itu. Jadi saya katakan bahwa mungkin dulu Rp1 itu hanya belum dapat buku gitu ya. Tapi sekarang Rp1 mungkin bisa mendapatkan jutaan buku gitu ya. Ya, tergantung keterampilan kita dalam memproses itu. Nah, kemudian informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak, lebih luas ya. Tapi rata-rata dari kita belajarnya adalah di permukaan. Ya, belajar di permukaan. Jadi kita
tahu ini, oh belajar ini. Tahu itu, oh saya belajar itu. Bahkan sekarang teman-teman bisa dikatakan sekarang jurusannya PGSD ya. Tapi saya yakin teman-teman semuanya di rumah pasti punya hiburan yang lain. Atau belajar hal yang lain juga. Ya enggak? Belajar bagaimana cara jilbaban yang benar gitu ya. Model yang ini, model yang itu. Walaupun itu mungkin secara tidak menghabiskan memori teman-teman semuanya, tetapi itu menjadi salah satu hal yang mengkonsumsi waktu kalian. Gitu ya. Karena apa? Kalau kita ingin mendalami sesuatu, otomatis kan kita akan merenungkan gitu ya. Dimanapun akan kita pikirkan. Kenapa Habibie itu bisa menciptakan pesawat gitu ya? Karena dia selalu merenungkan gitu ya. Dalam setiap kelonggaran waktunya itu dia pasti memikirkan gimana sih kok pesawat itu bisa terbang gitu ya. Konsepnya gimana sih? Jadi dia mau ketika ada waktu senggang pun dia yang dipikirkan itu gitu ya. Coba saya tanya ke teman-teman semuanya. Kalau kalian waktu senggang, kalian memikirkan tentang dunia ke-SD-an atau enggak? Nah, nek Mbak Melia yang dipikirkan apa? Ayo, nek ada waktu senggang. Nah, bukan ngurusin orang ya. Ngurusin orang itu buka statusnya, ya stalking, ya kan. Kemudian komen statusnya itu ya. Itu ngurusin orang ya. Atau enggak mungkin kita mau berbagi hal-hal yang menurut kita penting gitu ya. Jadi sudah kita sadari bersama. Nah ini Mas Didik ya, sebagai Mas Didik, Mas Nur ya. Jadi kita sudah tahu bersama bahwasanya memang sebentar ya. Kita tahu bersama ya bahwa sekarang itu ya ketika kita berkaca pada diri kita sendiri saja, kita yang sudah jelas-jelas jurusannya pendidikan guru sekolah dasar itu kan sudah fokus kan. Kalau SMA saya maklumilah teman-teman masih mikir IPA, IPS gitu ya. Kemudian matematika masih banyak sub yang harus dipelajari. Tetapi ketika teman-teman sudah fokus ke dunia ke PGSD-an gitu ya, ternyata faktanya juga teman-teman belum secara spesifik memikirkan dunia ke-SD-an itu sendiri. Bahkan mungkin ketika teman-teman melihat anak SD di jalan itu masih ya biasa aja gitu ya. Ada nggak yang ketika ketemu anak SD di jalan itu memikirkan gitu ya, duh kok cara bicaranya anak itu gitu ya. Pernah ya, sesekali ya. Nah, maka teman-teman itu harus mulai kita latih ya. Bahkan dulu pernah Tapi nggak lolos hasilnya kayak gitu. Ya. Hasilnya kayak gitu. Nah, bahkan dulu pernah Pak Arif itu waktu saya masih masih mahasiswa seperti teman-teman semuanya ya, Pak Arif melakukan semacam sosial eksperimen gitu ya. Jadi saya membuat treatment bagaimana cara saya menarik anak-anak sekolah dasar itu untuk hadir di tempat saya, gitu ya. Sambil saya pelajari psikologisnya, gitu. Itu sampai seperti itu. Akhirnya waktu itu saya putuskan untuk saya jual ikan, namanya ikan cupang ya. Sekarang masih populer juga ya, ikan cupang. Kemudian saya membuat kompetisi namanya adalah Tamiya ya. Jadi permainan itu ya, saya beli tracknya gitu ya. Anak-anak nanti kan ngumpul kan. Nah, saya coba membangun komunikasi dengan mereka. Ya. Dan ternyata memang luar biasa, teman-teman. Kita pengen berbicara sama tinggi, kita gunakan istilah yang mudah dipahami oleh mereka, itu memang tidak mudah, ya. Nah, itu makanya saya juga ternyata luar biasa ya ketika kita ketemu dengan anak-anak seperti itu ya. Kita harus bisa tahu dunia mereka. Nah, ketika kita tahu dunia mereka, maka kita akan lebih mudah ya menginputkan semacam pengetahuan-pengetahuan ya
kita mengajak ngobrolnya itu nyambung gitu loh. Ngobrolnya nyambung. Kamu punya Tamiya enggak gitu ya? Wah, punya dong gitu. Wah, kenceng enggak gitu. Nah, tadi dibangun komunikasinya sehingga di situ akan terjadi proses bahwa paling tidak kan kita ketika mau komunikasi itu kan kita harus frekuensinya sama dulu, ya kan? Yang ada di atas kalian ini frekuensi itu macam-macam. Dari wifi, sinyal televisi gitu kan. Kemudian ada sinyal radio. Ketika dia alat tangkapnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Ya enggak? Ketika sinyalnya itu ditangkap dengan televisi, yang muncul itu gambar sama suara. Ya. Kalau sinyal itu ditangkap dengan radio, yang keluar ya cuma suara gitu ya. Tapi yang lebih canggih lagi, ketika sinyal itu kalian tangkap dengan menggunakan wifi atau mungkin pakai internet gitu ya, maka yang keluar itu tidak hanya suara dan gambar. Bahkan sekarang ya kita ya, ini kan sama-sama menggunakan ya, maka kita bisa komunikasi, ya, bisa cari uang gitu kan ya. Pernah nggak kalian cari uang dengan punya televisi? Pernah ya, dengan cara dijual ya kan televisinya. Besok sudah nggak punya televisi lagi. Nah, makanya teman-teman, ketika kita ingin menghasilkan siswa yang luar biasa, maka kita harus menghasilkan sinyal yang bagus, ya, dan kita buat mereka memiliki alat tangkap yang bagus, gitu ya, sehingga nanti siswa itu akan luar biasa. Gitu. Kalau dulu orang itu mungkin pemahamannya hanya lingkup di sekitarnya saja, tapi orang-orang sekarang lingkup pemahamannya itu sudah global, ya. Mas Didi suka bola atau enggak? Mas Nur suka bola atau enggak? Nah, suka kan? Kenapa sekarang tahu skornya misalkan Milan dengan Manchester atau Manchester dengan Arsenal gitu kan? Tanpa Mas Nur datang ke Inggris misalkan. Nah, itu kan peran dari teknologi. Jadi tahu semuanya. Kalau orang dulu nggak bakal tahu. Ya, pertandingannya sekarang infonya menang baru mungkin 1 minggu yang akan datang gitu ya. Gitu. Dan dulu kalau berita itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk dipublikasikan. Kalau sekarang enggak. Berita itu ya, sekarang terjadi 1 menit berikutnya sudah muncul. Ya. Itu luar biasanya itu. Makanya orang-orang sekarang itu pengetahuannya luas gitu ya. Tetapi di pengetahuan yang luas itu tadi sebenarnya mereka membutuhkan konsep, ya, dasar fondasi ya untuk menyangga pengetahuannya itu tadi. Ya. Kalau Pak Arif selalu mengatakannya adalah bahwa pengetahuan itu harus disangga dengan keimanan, ketakwaan. Kan gitu. Sebagai wadahnya ya. Yang itu sering-sering disebut sebagai sebuah karakter. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau sudah tiang penyangganya, kalau dalam agama ya, kalau dalam agama kan kita mempunyai konsep bahwa sholat itu tiangnya agama gitu ya. Tapi kalau saya dalam pengetahuan ya, tiangnya pengetahuan itu adalah akhlak gitu. Tiangnya ilmu pengetahuan itu adalah akhlaknya. Gitu ya. Karena kalau akhlaknya bagus ya kan, maka pengetahuan yang disangga di atasnya ini akan bermanfaat luar biasa. Gitu ya. Tapi kalau penyangganya ini akhlaknya buruk, wah ini pengetahuan ini bisa menjadi berbahaya. Ya enggak? Perakit bom misalkan. Kemudian pencuri, hacker gitu ya. Hacker itu kan orang yang luar biasa ya. Dan hacker yang terkenal itu dari Indonesia. Bahkan ada anak SMP sudah bisa jebol keamanannya. Mana itu? FBI atau mana itu ya. Itu yang luar biasa. Makanya teman-teman, jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Didik tadi ya, bahwa kita ketika ingin mengembalikan ke konsep tadi ya, mungkin kita sekarang berada di sebuah kondisi ya, yang mana orang itu mempunyai banyak ya, tetapi kurang mendalam. Jadi ada 2 konsep ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah luas tapi tidak mendalam, ya kan?
Ada juga yang dalam tapi tidak meluas, gitu ya. Tapi kalau saya lebih senangnya sebenarnya apa? Ya, dalam saja. Karena ketika kalian besok menjadi seorang profesor, ya, kalian nggak mungkin akan menjadi profesor PGSD, nggak ada. Pasti kalian akan menjadi profesor yang ahli bidang apa. Ya, bidang ke-PGSD-an, spesifikasinya apa. Kayak dokter itu kan nggak ada ya, dokter yang spesialis semuanya. Gigi bisa, mata bisa, telinga bisa, nggak bisa. Ya, pasti dia punya spesialisasi. Ya, dokter gigi, dokter jantung, bahkan sekarang dispesifikkan lagi, ada subnya lagi ya. Ada dokter khusus organ jantung bagian apa gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi. Karena semakin spesifik, semakin mendalam gitu ya. Maka orang itu akan pengetahuannya akan jauh lebih luas. Karena apa ya? Manusia itu kan mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan dari sisi memori. Jadi hal-hal yang akan diulang itu yang akan menjadi sebuah habit, dari habit atau kebiasaan itu nanti yang akan membentuk sebuah keahlian. Ya. Makanya ahli itu nama lainnya adalah orang yang berpengalaman. Ya. Dan kalian dulu pernah mendapatkan mata kuliah landasan pendidikan, benar nggak? Benar ya, landasan pendidikan. Masih ingat 4 kompetensi pendidik atau guru? 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu wah, lupa ini. Baru 1 semester udah lupa ini. Bahaya ini kalau semester 8 bisa-bisa amnesia semua ini. Apa? Tidak ingat sama sekali. Waduh. Ya, profesional. Kemudian pedagogi. Apalagi? Sosial sama kepribadian. Ya. Nah, ketika kita berbicara profesional, ya, profesional, dan sekarang kan ada sertifikat profesi, ya, yang menjadi syarat untuk serdos, sertifikasi dosen, gitu kan? Serdos, sergur ya, sertifikasi guru ya. Maka ketika kita ingin dikatakan profesional, profesional itu adalah sinonimnya adalah ahli, ya kan? Orang yang ahli itu adalah orang yang berpengalaman, maka kalian adalah mempunyai kewajiban memiliki pengalaman yang banyak. Ya kan? Nah, pengalaman yang banyak itu adalah hasil dari apa? Hasil dari trial dan error. Jadi teman-teman jangan takut salah mencoba ya, salah apa ya? Jangan takut salah ya ketika kita mengeksekusi sesuatu ya, tetapi kita jadikan pengalaman-pengalaman kita ya untuk menjadikan itu sebagai sebuah ahli gitu ya. Karena tidak ada orang yang tidak punya masa lalu, kan gitu. Ya enggak? Nah, ketika kalian mengeksekusi sesuatu itu tadi, basisnya adalah bahwa ini akan jadi masa lalu saya. Jadi saya harus membuat konsep bahwa masa depan saya harus lebih baik dari sekarang, kan gitu. Ya, makanya semangatnya adalah semangat untuk mencoba. Gitu. Gitu ya, konsepnya seperti itu ya, Mas Nur. Jadi panjang lebar nih. Ya paling tidak itulah. Kita belum berbicara terkait dengan kompetensi sosial, kepribadian gitu ya. Kepribadian itu tadi dekat juga dengan karakter gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Makanya teman-teman kalau saya itu saya selalu merasa bahwa saya itu siapa loh gitu kan. Ketika ketemu orang-orang itu juga saya berpikirnya siapa sih saya gitu ya. Tetapi saya selalu mencoba meyakinkan kepada orang-orang yang bertemu dengan saya bahwa saya memiliki potensi gitu. Ya. Jadi meyakinkan itu adalah kita membangun trust-nya orang dulu gitu ya. Sehingga orang itu akan berpikiran positif pada kita. Ya, berpikiran positif dengan kita. Nah,
Ketika orang berpikiran positif dengan kita, maka dia akan mendoakan yang positif untuk kita. Ya. Maka setiap ucapan orang itu akan menjadi nilai doa untuk kita. Makanya teman-teman, dimanapun kalian berada, satu hal yang harus kalian tampilkan adalah sikap positif dulu. Ya. Sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang didoakan baik. Ya. Didoakan baik, dan itu gratis loh. Ya. Jangan membuat prasangka orang itu buruk. Karena itu juga bisa menjadi doa, kan gitu. Nah, makanya bangun dulu trust ya. Kalau misalkan kita tidak bisa dari cara kita bersikap, ya paling tidak mulai saja dulu dari cara berpakaian. Ya, cara pakaian, cara kita dandan gitu ya. Nah, baru kita sedikit-sedikit ubah dari cara bersikap. Karena saya sudah merasakan sendiri, pakaian yang kita gunakan ternyata sangat mempengaruhi sikap yang kita munculkan. Itu fakta ya. Fakta benar, saya sudah. Coba yang cowok itu, kalian pecinan kayak Mas Didik tadi ya. Pecinan sama enggak ya. Keluar itu udah beda loh. Ya enggak? Keluar rumah itu udah rasanya udah beda gitu. Wah, aku nggo peci, jadi aku ora oleh sikap sing ngene-ngene gitu ya. Itu sudah otomatis. Karena kita mengemban amanah dari peci itu sendiri sebenarnya. Ya enggak? Mungkin enggak, kalau Mas Didik pernah enggak ke sawah pakai peci gitu? Gimana? Pakai topi. Nah itu ya. Jadi kan itu kan bahwa kita sadar, oh ini peci adalah fungsinya adalah untuk menjaga karakter kita gitu ya. Ya itu kalau saya gitu. Jadi itu akan membentuk kepribadian kita sehingga kita akan menjadi manusia yang berkualitas gitu ya. Dan teman-teman mungkin ini sebelum ditanyakan ya, mungkin Pak Arif jawab terlebih dahulu. Jadi teman-teman semuanya jangan beranggapan bahwa media audiovisual itu adalah media yang terbaik. Jangan. Bahwa media komputer itu adalah media yang terbaik. Jangan. Ya. Karena tidak ada media yang terbaik yang ada di dunia ini, nggak ada. Sekalipun komputer itu keren, ya, sekalipun komputer itu dahsyat, ya, tapi kita kembali ke prinsip yang sudah dikemukakan oleh Mas Didik tadi, bahwa yang pertama adalah fungsionalitas, yang kedua adalah tersedia. Ya, kalian ke Papua sana, ya kan? Kalian menjelaskan kaitannya dengan kereta. Sana ada nggak kereta? Nggak ada, ya kan? Kalian kenalkan dengan kereta. Oke lah pakai audiovisual ya, tetapi mereka tidak bisa menyentuh langsung, melihat langsung gitu ya. Gitu. Dan media audiovisual ini contoh gini. Ketika kita menghadirkan media audiovisual, tentunya kan dia juga punya kelemahan ya. Kelemahan. Makanya ada memang media-media yang sifatnya dia mungkin hanya visual saja ya, yang dia memiliki fungsionalitas yang lebih tinggi ya. Karena kayak media cetak dan sebagainya itu bukan jelek, bukan. Tapi dia punya tempatnya sendiri ya. Orang-orang yang di daerah terpencil, di pedalaman gitu ya, tidak ada sinyal, yang mereka bisa gunakan ya media visual, teks cetak gitu ya. Dan teman-teman kan pasti juga merasakan sendiri waktu kita membaca dengan teks cetak, dengan digital ya, kita lebih betah menggunakan teks cetak daripada digital. Nah, ini salah satu kelemahan bahwa media komputer berbasis komputer itu tidak selamanya bagus gitu ya. Tapi media cetak pun dengan media manusia tentunya juga media manusia punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, contoh begini. Ketika kalian misalkan punya puisi ya, pengen mengajarkan puisi. Kemudian ini kita menggunakan media manusia ya. Kemudian dibacakan puisi itu ya. Basisnya adalah media manusia itu tadi. Maka saya yakin seluruh siswa yang ada di dalam kelas itu
mereka akan membacakan puisi dengan cara yang sama dengan yang dibacakan oleh manusianya tadi atau gurunya itu tadi. Ya. Tetapi kalau kita medianya berbasis cetak, ya, kemudian kita berikan pada siswa tanpa kita contohkan terlebih dahulu, maka pembacaan puisi itu tadi akan muncul sesuai dengan jumlah siswanya yang ada dalam kelas itu. Misalkan siswa kalian di kelas ada 10 ya, maka kita memberikan teks saja ya, mereka akan membaca itu dengan 10 jenis atau 10 cara membaca yang berbeda. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan kreativitas. Ya. Kreatifnya ada di sana gitu. Nah, sehingga kembali ke tujuan kalian, sebenarnya itu adalah pendidikan itu adalah meng-create atau menduplikasi. Ya. Kalau kita meng-create, menghasilkan, ya maka kita berikan kesempatan siswa kita untuk mengeksplor puisi itu. Ya. Tapi kalau kita tujuannya adalah untuk menduplikasi, ya, untuk menggandakan, ya maka kita contohkan saja, kemudian mereka harus membaca sesuai dengan kita. Ya. Gitu. Tapi saya yakin teman-teman pasti cita-citanya jauh lebih besar ya, jadi untuk menghasilkan pembacaan yang berbeda-beda. Ya, mungkin itu yang Pak Arif bisa sampaikan ya. Mungkin ada lagi pertanyaan terkait dengan hakikat media pembelajaran berbasis bahasa Indonesia ya. Ada lagi, silakan. Oke, kayaknya sudah nggak ada ya. Ada? Belum ada ya, oke. Sebenarnya juga sudah sore ya ini ya, jam 4 lebih ya. Oke teman-teman, mungkin nanti bisa dibaca ulang ya untuk materi yang sudah dipresentasikan oleh Mas Didik tadi ya. Karena bagaimanapun media itu adalah hal yang nanti akan dekat dengan kalian. Akan banyak kalian explore, akan banyak kalian create ya, sehingga membantu siswa-siswi kalian dalam memahami materi. Ingat, media itu adalah perantara ya. Jadi jangan melupakan sumber dan jangan melupakan receivernya ya. Jadi ada pemancarnya, ada receivernya, ada penerimanya. Ya. Pemancarnya mungkin guru, ya kan? Receivernya, penerimanya mungkin adalah siswa. Nah, media ini adalah sebagai sarana saja. Ya. Jangan jadikan media sebagai sumber utamanya. Ya, hindari itu. Ya. Karena bagaimanapun proses ya, media itu adalah dia disebut sebagai media karena dia memang menjadi sarana. Itu poin yang cukup penting yang harus diingat. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, Pak Arif anggap teman-teman semua sudah paham ya. Nanti kalau masih ada kegalauan silakan dibaca kembali, dipelajari kembali ya, sehingga nanti teman-teman semua memiliki pemahaman yang utuh kaitannya dengan konsep hakikat media pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, untuk presentator berikutnya jangan lupa ya disiapkan. Kalau PPT-nya mau disempurnakan silakan saja ya. Pak Arif tidak membatasi ya. Kemarin adalah kewajiban untuk mengumpulkan saja ya. Dan kuasai lagi materinya ya, sehingga nanti presentasinya jauh lebih smooth, jauh lebih mudah dipahami ya, sehingga nanti hasilnya juga bisa optimal. Begitu. Ya, itu saja dari saya.